Pokemon Go menjadi tambang uang bagi perusahaan game Nintendo dan kabarnya menghasilkan $1 juta per hari bagi Nintendo. Tapi apakah dampak ekonomi Pokemon Go cuma terbatas pada Nintendo? Kita bahas bersama Reza Haryo, senior market analyst dari IDC Indonesia. Reza, Pokemon Go ini menggunakan teknologi augmented reality yang sebenarnya bukan barang baru. Sudah ada semenjak tahun 2011 lalu. Tapi kenapa Pokemon Go saat ini bisa seperti menggemakan kembali teknologi augmented reality? Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh ya, banyak di antara kita mungkin yang belum familiar mengenai apa itu augmented reality. Jadi augmented reality ini sebenarnya sebuah teknologi yang memasukkan konten digital ke dalam lingkungan nyata kita melalui perangkat device gitu. Dan secara sejarah memang ya Pokemon Go ini kan dilibatkan oleh 3 pihak. Ada Pokemon Company, ada Nintendo, ada Niantic. Nah, Niantic sebenarnya ini di tahun 2012 pada tepatnya itu sudah pernah merilis sebuah game bernama Ingress. Pokemon Go ini merupakan penyempurnaan dari game sebelumnya yaitu Ingress. Nah, jadi apa yang membuat Pokemon Go ini menarik gitu? Karena memang gitu teknologi augmented reality ini memberikan sisi fun yang baru kayak gitu ya. Jadi masyarakat penggunanya bisa memainkan game secara fisik dan ada interaksi sosial. Dan dibandingkan dan dilihat dari memang brand Pokemon sendiri ini kan brand yang kuat secara global dan luas secara cakupannya gitu ya. Jadi remaja yang lahir atau tumbuh besar di antara 80-an mungkin 90-an pasti sangat familiar terhadap nama Pokemon. Jadi dua hal itu membantu bagaimana permainan games Pokemon ini menjadi sesuatu yang mainstream sehingga augmented reality menjadi sesuatu yang sering kita dengar saat ini. Oke, secara ekonomi kita bahas secara ekonomi dampaknya dari Pokemon Go. Kabarnya $1 juta per hari masuk ke kantong Nintendo semenjak mereka merilis Pokemon Go. Apakah Pokemon Go akan menjadi kebangkitan dari Nintendo yang kabarnya sempat hampir bangkrut beberapa tahun lalu? Oke, jadi memang kita lihat di 5 hari pertama rilisnya Pokemon Go ini ya, sudah ada 7,5 juta download yang dibukukan gitu ya. Itu sebuah prestasi yang cukup fenomenal. Sahamnya sendiri di US ternyata Nintendo mencapai di titik tertinggi semenjak tahun 83. Dilihat dari 2 indikator itu kan seakan-akan ini menjadi titik balik Nintendo untuk kembali ke masa kejayaannya. Tapi memang Nintendo seharusnya tidak hanya bergantung terhadap satu game saja. Pengembangan games-games lainnya harus terus bisa dimaksimalkan. Jadi apakah ini bisa menjadi titik balik atau menjadi cash cow Nintendo? I think it remains to be seen. Kita harus tunggu mungkin 6 bulan, 1 tahun kemudian apakah ini cuma tren sementara atau menjadi tren yang sustainable seperti itu sih. Oke. Dan selain Nintendo juga orang bermain Pokemon Go menggunakan smartphone. Nah, sejak kemarin sudah mulai ada omongan, ada HP ini yang nggak support, ada HP ini yang support, yang support cuma HP seperti ini. Apakah dengan adanya Pokemon Go, orang-orang akan mulai meninggalkan smartphone jenis tertentu yang ternyata tidak bisa mereka pakai untuk Pokemon Go? Oke, ya saya rasa memang kebutuhan smartphone dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap smartphone itu luas ya, nggak cuma bergantung terhadap satu aspek yaitu gaming. Jadi saya rasa smartphone yang memang tidak mumpuni saat ini atau tidak maksimal untuk menggunakan Pokemon Go itu nggak serta-merta akan ditinggalkan gitu, karena kebutuhan luas gitu. Tapi memang dengan seiring pertumbuhan teknologi augmented reality ini pasti aplikasi semakin demanding terhadap hardware gitu ya. Jadi hardware support pasti akan vital, hardware support pasti akan penting, di mana kamera mungkin menjadi salah satu aspek yang diutamakan. Daya tahan baterai juga harus kuat, internal storage RAM juga harus mumpuni, dan yang lebih penting juga mungkin koneksi gitu, karena games ini kan online gitu ya. Jadi koneksi ini juga bisa menjadi istilahnya akselerator untuk 4G telco providers untuk membantu penetrasi mereka untuk memasarkan 4G saat ini. Oke, jadi bisa ke produsen smartphone-nya, bisa sampai ke telco-nya juga. Kelihatannya dampaknya besar, tapi sebentar lagi nih, Pokemon Go ditunda rilisnya secara resmi di Indonesia. Itu pun downloadnya sudah banyak. Indonesia menjadi negara dengan peringkat keempat terbanyak pengguna Pokemon Go. Ya. Nah, kalau Pokemon Go nanti secara resmi sudah masuk ke Indonesia, seberapa besar Anda prediksi dampak ekonominya? Siapa yang akan menggunakannya? Akan dimanfaatkan untuk apa? Jadi yang menarik di teknologi augmented reality ini tidak hanya berada di gaming aspek gitu ya. Jadi Pokemon Go ini seakan-akan menjadi springboard untuk augmented reality menjadi sesuatu yang bisa diadopsi secara massal gitu ya. Tapi kedepannya aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagai macam industri kayak gitu. Jadi mungkin industri manufaktur bisa mendapatkan manfaatnya, industri edukasi pendidikan bisa mendapatkan manfaatnya, atau medical pun juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi contohnya misalnya mungkin dari sisi industri manufaktur gitu ya. Ini bisa menjadi kayak alat teknologi yang membantu teknisi untuk memperbaiki mesin menggunakan device-nya untuk melihat atau
seperti itu, atau bisa untuk merakit mesin jadi dia pakai augmented reality jadi lebih interaktif cara belajarnya seperti itu. Jadi aspek multiplyingnya itu bisa menjalar tidak hanya dari sisi gaming, tapi bisa ke sisi industri gitu. Jadi ini akan tumbuh menjadi sebuah opportunity yang besar untuk industri. Tapi bagaimana bisnis lokal bisa memanfaatkan kehadiran Pokemon Go ini? Apakah mereka bisa, misalnya saya minta ke Google atau ke Pokemon, tolong dong restoran saya atau kantor saya dijadikan diadakan Pokemonnya, lalu mereka mendapat revenue. Bisakah seperti itu? Jadi contohnya kemarin di US ada berita yang menarik yang saya baca juga ya gitu. Jadi ada satu restoran yang dia beli in-app purchase di Pokemon Go ini, di mana di situ dia membeli Pokemon supaya bisa datang ke restorannya kayak gitu ya. Dan itu sebenarnya kan menarik karena games ini kan ada social interactions gitu ya. Jadi ada komunitas terbentuk. Saat di mana komunitas terbentuk ada traffic. Dan restoran itu membeli in-app purchase untuk memasukkan Pokemon di tempatnya. Artinya ada traffic datang ke restoran itu gitu kan. Dan itu menjadi revenue sendiri untuk restoran. Jadi ada banyak opportunity yang bisa diraih dari commercial sector. Dan nggak cuma dari sisi restoran mungkin, atau juga ada juga berita saya baca kemarin di US, salah satu transportasi online ya berbasis online gitu yang menyediakan jasa untuk nganterin hunter-hunter Pokemon untuk jalan-jalan, nyari-nyari Pokemonnya seperti itu. Jadi dampaknya besar dan ini cuma dari satu game saja. Tapi nanti kan pengembangannya kan akan luas. Ini akan bisa menjadi multiplying effect yang besar. Anda melihat bahwa nanti ke depannya setelah Pokemon Go ini, teknologi augmented reality akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan usaha? Ya tentunya pasti trennya akan menjalar ke arah industri kayak gitu ya. Jadi tidak hanya gaming saja, tidak hanya game developer saja yang bisa mendapatkan manfaatnya, tapi itu juga bisa membantu industri ataupun enterprise mobility developers untuk memberikan service ini ke masyarakat. Sebenarnya selama ini teknologi augmented reality yang dipakai di dalam Pokemon Go ya, itu apakah sudah banyak dipakai di Indonesia? Oke, saat ini memang masih belum mainstream ya di Indonesia. Jadi terbatas dari game developers besar yang ada di dunia saat ini. Yang tadi sempat saya katakan, Ingress memang sudah ada dari tahun 2012, tapi ternyata memang gamesnya sendiri kan bukan games yang bisa dengan mudah dipelajari oleh masyarakat awam. Tapi Pokemon Go ini karena memang brandnya sudah besar, akhirnya proses buffering masyarakat terhadap games ini kan mudah seperti itu ya. Jadi memang saat ini masih terbatas dari game developer besar gitu. Tapi ke depannya nanti dengan kebutuhan augmented reality yang lebih kompleks, nanti mungkin bisa aja ada games-games sederhana kayak mungkin main petak umpet versi augmented reality mungkin, atau kayak main games-games tradisional. Apakah akan mendorong pembuat gamer untuk membuat game berdasarkan teknologi augmented reality? Saya rasa trennya juga seperti itu. Jadi ini akan memberikan dampak juga terhadap opportunity game developers lokal seperti itu. Jadi memang ini menarik untuk disimak dan ini tentu menjadi sebuah opportunity yang besar untuk industri ICT Indonesia. Tapi sebelum menarik untuk disimak dan kita menghitung-hitungan bisnisnya, menurut Anda berapa lama Pokemon Go akan bertahan? Karena kita ingat game yang paling hit sebelumnya taruhlah Flappy Bird. Ya, kita ingat itu cuma hitungan bulan redup gitu. Apakah Pokemon Go akan seperti Flappy Bird nasibnya atau Anda prediksi akan lebih lama umurnya? Mungkin lebih lama umurnya karena Flappy Bird itu mungkin hanya games yang Anda mainkan dan tidak ada milestones yang bisa menjadi trigger untuk Anda bermain terus gitu. Tapi Pokemon Go ini kan ada achievements, ada hal menarik yang Anda ingin achieve gitu di games ini gitu. Jadi konten itu yang menjadi strong point sebuah game, apakah dia bisa long lasting atau tidak seperti itu. Dan memang Pokemon Go ini juga punya strong point dari brand Pokemon itu sendiri gitu kan. Jadi Pokemon memang sudah dikenal secara global, secara luas. Saya sendiri generasi yang tumbuh kembang di area di era 90-an, artinya saya mendengar kata-kata Pokemon saat itu dan dibuatlah sebuah game ini, saya langsung excited gitu. Jadi kita perlu lihat apakah ini menjadi sebuah tren yang long lasting atau tidak dari mungkin 6 bulan ke depan atau 1 tahun kemudian gitu ya. Tergantung dari bagaimana additional content features yang ada di dalam Pokemon ini bisa menarik atau tidak. Jadi menurut Anda pengembangnya mesti bikin lebih banyak barang-barang untuk dijual di Pokemon? Tentunya monetization menjadi hal yang menarik karena itu bisa menjadi strong point buat mereka untuk supaya bisa mengembangkan bisnisnya gitu ya. Tapi saat ini saya rasa juga banyak orang yang di US sendiri juga udah terbiasa akhirnya membeli konten-konten app purchase di games itu sendiri gitu ya. Jadi
tentu mungkin pola gamers di Indonesia belum terbiasa dengan membeli sesuatu secara online di games tersebut, tapi saya rasa mereka akan sedikit demi sedikit teredukasi. Baik, terima kasih Reza Sama-sama. Hardio, senior market analyst dari IDC Indonesia.